Design thinking adalah sebuah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia. Ia menggunakan seperangkat alat dari dunia desain untuk menggabungkan berbagai kebutuhan manusia, kemungkinan-kemungkinan teknologi, dan juga keberhasilan bisnis. Itu adalah pendapat dari Tim Brown, yang merupakan CEO dari IDEO. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan memulai perjalanan belajar tentang design thinking, sebuah pendekatan yang telah banyak digunakan untuk menciptakan solusi kreatif di berbagai bidang, mulai dari desain produk, layanan publik, pengembangan bisnis, hingga dunia pendidikan dan kesehatan. Design thinking bukanlah metode yang hanya digunakan oleh para desainer visual ataupun produk. Hal ini yang seringkali disalahartikan oleh banyak orang ketika mendengar tentang design thinking. Lebih jauh daripada itu, design thinking adalah sebuah cara berpikir yang bisa diadopsi oleh berbagai macam orang, oleh siapa saja, oleh guru misalnya, insinyur, para pemilik bisnis, peneliti sosial, birokrat, para pejabat publik yang memangku uh, memegang hak penuh atau wewenang penuh terhadap kebijakan publik, uh, ataupun misalnya hanya sekedar karyawan atau pegawai biasa. Karena pada dasarnya setiap bidang itu pasti akan menghadapi masalah yang kompleks yang membutuhkan solusi yang inovatif dan kontekstual, atau kita bisa bilang juga sebagai uh, setiap permasalahan membutuhkan inovasi yang solutif. Hal yang membuat design thinking menjadi unik adalah sebenarnya fokusnya pada manusia yang kemudian dikenal dengan istilah human centered. Alih-alih langsung untuk mencari solusi yang mungkin banyak hal kita temukan di berbagai hal ya gitu. Jadi tanpa harus mendalami masalahnya gitu, tiba-tiba orang menawarkan solusinya gitu. Nah, sebaliknya dari hal itu, melalui design thinking ini kita diajak untuk benar-benar memahami masalah dari perspektif orang yang mengalaminya. Kemudian dengan cara kerja kolaboratif, kita kemudian merancang dan menguji secara berulang-ulang hingga kita benar-benar menciptakan sesuatu yang bermakna yang kita sebut sebagai solusi yang inovatif atau inovasi yang solutif gitu. Dalam video ini nantinya kita akan membahas 3 bagian penting sebagai fondasi dari design thinking. Yang pertama adalah secara singkat dan perkembangan dari design thinking, kemudian prinsip-prinsip dasar yang membentuk cara berpikir design thinking ini, dan bagaimana pendekatan ini bisa diterapkan secara lintas disiplin ilmu gitu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai penjelasan dari bagian pertama dari design thinking ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Panji Firman, saya merupakan salah satu pengajar yang mengampu mata kuliah design thinking ini di kampus ARS. Design thinking sebenarnya bukan sebuah hal baru. Akar-akar pemikirannya sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Salah satunya adalah seorang tokoh ya bernama Herbert A. Simon. Ia adalah seorang ilmuwan dan juga peraih Nobel. Dalam bukunya, Herbert ini menyatakan bahwa desain adalah aktivitas pemecahan masalah yang bisa diteliti secara ilmiah. Bukunya itu kalau misalnya teman-teman mau cari dan baca, judul bukunya adalah The Science of the Artificial yang diterbitkan di tahun 1969. Kemudian belasan puluhan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1980-an, pendekatan design thinking ini berkembang melalui bidang desain industri dan interaksi manusia komputer. Disinilah IDEO, sebuah firma atau sebuah perusahaan desain dari Silicon Valley, itu mulai menyusun metode design thinking yang lebih terstruktur. Kemudian masuk ke tahun 2000-an, pendekatan ini kemudian diperkenalkan secara luas di dunia pendidikan oleh Stanford D School dan mulai diadopsi oleh organisasi, perusahaan, serta sektor publik. Jadi kalau teman-teman mungkin berpikir bahwa metode design thinking itu adalah metode yang baru, ternyata salah. Jadi metode ini adalah sebenarnya metode yang lama, teori yang lama yang sudah dikembangkan secara sudah puluhan tahun gitu ya. Sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1960-an. Itu, dan
Mungkin di Indonesia ini baru sekitar beberapa dekade ya design thinking dipergunakan sebagai salah satu metode yang dipelajari di universitas atau di tingkat sekolah tinggi. Selain Herbert A. Simon, sebenarnya ada beberapa tokoh penting dalam pengembangan design thinking itu sendiri. Salah satunya adalah David Kelley. Ia adalah pendiri IDEO yang tadi ya, sebuah firma desain dari Silicon Valley itu, dan juga merupakan member dari Stanford di school itu. Kemudian ada juga Tim Brown, itu menulis buku Change by Design. Ini juga salah satu buku yang berpengaruh di metode design thinking gitu. Nama berikutnya adalah Jan Litka. Dia adalah seorang pengajar, peneliti juga yang memperkenalkan design thinking ke dunia manajemen. Nah, Jan Litka inilah gitu yang kemudian salah satu tokoh penting yang menggunakan metode design thinking untuk interdisiplin atau lintas disiplin ilmu. Baik, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang sejarah singkat design thinking, sekarang kita akan mencoba menelusuri tentang prinsip-prinsip dasar dari metode ini. Design thinking bukanlah sekedar metode, ia adalah sebuah mindset atau cara berpikir. Dan inilah beberapa prinsip intinya. Yang pertama adalah human-centered, di mana kita harus menempatkan manusia sebagai pusat dari proses desain. Kita harus memulai semua prosesnya dengan empati, memahami kebutuhan orang lain, nilai-nilai yang mereka anut, dan juga hambatan yang dihadapi mereka. Contohnya, sebelum merancang aplikasi edukasi, kita harus pahami dulu bagaimana siswa belajar, tantangan akses mereka, dan kondisi emosi mereka saat belajar daring. Prinsip kedua adalah kolaboratif. Kita harus mengajak berbagai disiplin ilmu untuk bekerja sama, karena keberagaman sudut pandang akan memperkaya solusi yang dihasilkan. Contohnya, dalam satu tim bisa saja ada seorang insinyur, seorang guru, atau seorang antropolog, programmer, atau desainer, dan semuanya memiliki kontribusi yang penting. Prinsip yang ketiga adalah iteratif. Proses design thinking ini tidak lurus dari A ke Z, tapi terus-menerus diuji dan diperbaiki. Dan kegagalan kecil itu dianggap hanya sebagai bagian alami dari proses belajar dan penyempurnaan. Prinsip yang keempat adalah eksperimental. Artinya, kita sebagai tim yang melaksanakan metode design thinking tidak hanya berdiskusi ide di atas kertas, tapi langsung membuat prototipenya. Dari eksperimen itu, kita akan mendapatkan umpan balik yang nyata untuk terus-menerus memperbaiki apa yang kita buat, solusi apa yang kita hasilkan. Prinsip yang terakhir adalah bias to action. Artinya, design thinking mengutamakan aksi yang cepat. Build to learn, bukan build to impress. Kita bergerak dari ide ke tindakan, bukan hanya konsep. Berikutnya, kita akan membahas tentang relevansi dengan disiplin ilmu yang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa design thinking itu relevan untuk semua bidang? Karena setiap bidang ilmu pasti menghadapi masalah yang nyata, yang butuh solusi kreatif dan manusiawi. Dan inilah kekuatan dari design thinking. Kita ambil contoh bidang bisnis dan manajemen. Design thinking itu berfungsi untuk menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mengembangkan inovasi model bisnis yang berbasis pengguna, misalnya. Sementara di bidang teknik dan teknologi, design thinking itu bisa menjadi fondasi dalam user experience design, user interface design, atau human-centered AI. Design thinking juga bisa mendorong pengembangan produk yang tidak hanya canggih, tapi juga usable. Di bidang pendidikan misalnya, design thinking bisa mendorong guru dan siswa merancang sebuah metode belajar yang aktif dan kontekstual. Bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi tantangan belajar dan menciptakan solusi di dalam kelas. Bidang kesehatan, design thinking bisa dipakai untuk merancang sistem layanan yang lebih empatik dan efisien. Juga bisa digunakan untuk memahami pengalaman pasien secara menyeluruh.
Contoh terakhir misalnya di bidang ilmu sosial dan humaniora. Design thinking itu membantu peneliti bekerja sama bersama masyarakat dalam merancang solusi sosial yang etis dan partisipatif. Intinya, design thinking ini memberikan kita kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan pendekatan yang empatik, kreatif, dan kolaboratif.